Corona bukan hoax. Don't panic. Kamu pasti sembuh. Self isolation. Stay at home. Social distance. COVID-19 is real. Stop the spread. Aku mengalami kecelakaan dan menyebabkan aku terjatuh dan bibir aku robek. Pada saat itu suamiku langsung membawa aku ke emergency room di salah satu rumah sakit swasta di Bali dan langsung diambil tindakan. Setelah itu semuanya berjalan lancar. Aku dapat 3 jahitan di samping bibir aku dan pulang dengan keadaan sudah baik-baik saja. Lalu keesokan harinya kita di rumah aja, hari Minggu, Senin, Selasa, dan pada hari Selasa suami aku dia merasakan demam, sakit kepala, yang gejala simptom seperti itu. Awalnya sih aku pikir dia tipes karena gejalanya sama persis seperti orang sakit tipes ya. Dia nggak enak badan, akhirnya kita memutuskan untuk pisah kamar dulu. Dia tidur di kamar tamu dan aku tidur di kamar aku. Lalu setelah itu kira-kira 3 hari sudah pisah kamar, akhirnya suami aku ngerasa dia mendingan, panasnya sudah agak reda, tapi masih sakit kepala. Karena saat itu aku masih berpikir dia itu gejala tipes dan kita nggak ke rumah sakit, kita nggak ke dokter juga. Sampai akhirnya tanggal 6 November itu aku harus ke rumah sakit yang tempat dimana aku dijahit. Itu aku kesana lagi bersama suamiku dan itu aku untuk lepas jahitan. Saat itu kita ke dokter umum di rumah sakit tersebut. Saat itu masih keadaannya aku masih sehat walafiat dan suami aku dalam keadaan sudah mendingan, tapi dia masih sakit, tapi sudah nggak demam. Kita sudah pulang untuk melepas jahitan yang ada di samping bibirku ini. Setelah itu hari besoknya kita di rumah aja sampai hari Minggu itu aku dan keluarga kita ke Kintamani. Pada saat di situ aku mulai ngerasa kayak I feel dizzy gitu, kayak apa ya, kayak mulai nggak enak gitu kepala kan. Setelah itu kita pulang ke rumah itu sore, Minggu sore, dan di situ aku ngerasa kayak badan aku tuh kok kayak nggak enak banget gitu loh, kayak panas dalam ya. Aku nggak demam, aku ngerasa kayak di dalam aku tuh panas, tapi kalau dipegang kulit aku hangat, tidak panas. Karena aku masih ngerasa kok kayak nggak enak banget ini badan. Simptom atau gejala yang aku rasain itu adalah panas dalam. Aku ngerasa kayak muka aku sampai merah karena aku ngerasa di dalam badan aku tuh panas banget, tapi di luar kulit aku tuh aku ngerasa kayak keringet dingin gitu loh. Sakit kepala, pastinya aku sakit banget kepala aku, dan mata aku juga conjunctivitis. Jadi matanya itu kayak kalau kamu ngelirik ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah tuh kayak nyeri gitu loh, matanya tuh kayak sakit, nggak bisa ngeliat cahaya, kayak mau berair aja gitu matanya kalau ngeliat cahaya atau terang matahari segala macem kayak gitu. Aku ngerasa perut aku tuh kayak masuk angin, mual tapi aku nggak muntah, jadi aku ngerasa kayak masuk angin gitu loh, kembung perut aku. Terus aku ngerasa hidung aku tuh mampet tapi nggak ada ingusnya, jadi mampet aja gitu loh, kayak yang satu keblok, yang satu enggak gitu. Tapi aku nggak sesak nafas. Untungnya aku nggak sesak nafas dan aku nggak ada batuk, dan itu aku hidung mampet juga nggak ada ingusnya, jadi cuman hidung mampet. Terus lama kelamaan aroma aku nggak bisa cium aroma bebauan. Terus lidah aku juga nggak bisa merasakan rasa makanan. Dari situ aku mulai kayak
hari makin hari, yang tadinya aku berpikir aku tipes gitu ya, karena kan aku keringet dingin, terus gampang capek, dan perut aku tuh kayak bergejolak terus gitu. Tapi aku nggak diare ya, aku cuman susah BAB. Makanya itu sangat masuk akal banget yang aku pikir itu aku tipes saat itu. Aku ngerasa kok lama-lama aku nggak bisa merasakan makanan, terus aku nggak bisa merasakan aroma. Setelah aku ngerasa mendingan, aku udah nggak panas dalam lagi, terus aku udah bisa sedikit BAB, semuanya tuh udah nggak pusing, udah nggak sakit kepala, tapi hidung aku nggak bisa merasakan aroma. Dan disitu yang aku masih rasakan setelah beberapa hari aku sakit, aku sudah merasa mendingan. Aku merasakan kayak masih sering capek, terus masih suka keringet dingin, telapak tangan aku selalu basah, terus telapak kaki aku juga kayak keringetan terus. Sampai akhirnya aku tes swab, karena yang aku tahu kalau rapid test itu nggak akurat. Jadi aku tes swab antigen. Itu swab yang harganya menengah, nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga. Dan itu untuk kadar akuratnya itu lebih bagus daripada rapid test. Nah, pada saat aku di swab itu keadaan badan aku udah oke, nggak sakit lagi, tapi hidung aku masih mampet, nggak ada ingusnya ya, masih mampet, nggak bisa cium aroma ataupun merasakan makanan. Tapi aku masih sering kecapean, terus masih suka keringet dingin gitu. Hanya itu aja yang aku rasain pada saat aku tes, dan ternyata hasilnya positif. Pada saat aku tahu aku positif COVID-19, di situ aku mulai shock gitu ya. Karena awalnya aku pikir coronavirus itu hoax ataupun hanya pengalihan politik. Yang aku pikir seperti itu, karena corona ini kan mulai eksis di Indonesia itu dari bulan Februari ke Maret boomingnya. Nah, pada saat itu memang aku yang panik, yang mikir oh my god what happened gitu, corona apa sih, kayak gitu. Mulai exciting to know apa itu corona. Tapi semakin lama setelah udah 6 bulan tuh kayak udah mindset tuh sama otak, pikiran segala macam tuh kayak udah capek gitu untuk alah corona bullshit. Jadi kayak udah capek keparnoan sendiri gitu loh. Sampai akhirnya aku kayak nggak percaya corona itu ada gitu loh. Jadi aku sempat berpikir seperti itu pada saat sekarang ini. Dan kemarin akhirnya aku positif corona. Di situ aku kayak dapat sentilan banget, ternyata tuh corona eksis, memang benar ada, bukan hoax. Dan itu aku alamin sendiri. Tapi balik lagi di situ aku nggak boleh panik. Dan pada saat aku tahu aku positif corona, sedih pasti ada ya, tapi balik lagi di diri aku bisa. Aku harus men-set mindset aku ini, semua yang positif, yang bikin aku happy, yang gak bikin aku depresi. Walaupun memang faktanya itu memang susah banget ya. Setelah aku tahu aku positif corona, lalu aku pulang ke rumah dan aku memilih self isolation di rumah. Jadi aku nggak nginep di rumah sakit, dan aku nggak menggunakan fasilitas rumah sakit. Aku lebih milih, kayaknya lebih nyaman aku untuk self isolation di rumah aja, which is aku masih bisa kontrol rumah walaupun nggak bisa bersentuhan ataupun harus jaga jarak dengan keluarga. Di masa aku self isolation sendiri di rumah, itu yang aku lakuin adalah pastinya aku mengentertain diri aku sendiri di kamar. Jika aku keluar kamar pun itu dalam kondisi aku pakai sarung tangan, aku pakai kaos kaki, karena tangan aku yang tadi aku bilang, tangan aku dan telapak kaki aku selalu keringetan. Pastinya aku pakai masker. Terus juga anak-anak dijagain sama asisten rumah tangga aku, yang benar-benar aku terima kasih banget sama Mbak Lina yang setia banget untuk menggantikan aku sebagai ibu yang aku nggak bisa bertugas saat itu. Jadi ya banyak kebantu dari asisten rumah tangga aku. Terus ya sedihnya itu aja sih, karena harus social distancing, nggak bisa meluk anak, nggak bisa nyiumin anak.
pada saat aku menyendiri di kamar ataupun sama suami, karena kita isolasi bareng. Soalnya kan aku memang awalnya aku sakit itu nular dari suamiku. Jadi pada saat isolasi itu kita satu kamar bareng. Jadi nggak perlu 2 kamar lagi berbeda karena aku dan suami itu udah pasti sama-sama positif gitu. Ya, mengentertain aku itu adalah, jadi kebanyakan kayak aku nonton TV, Netflix atau DVD. Jadi nonton film itu aja yang bener-bener ngebantu aku untuk burning time. Jadi waktu nggak berasa lama banget ya. Jadi semasa aku self isolation COVID-19, itu aku ngerasa titik jenuhnya itu ya harus mengurung diri di ruangan kecil dan nggak ngapa-ngapain. Itu aja yang bikin aku sedikit depresi. Nggak bisa ketemu teman, nggak bisa refreshing di luar rumah. Di saat aku terjangkit coronavirus, cara mengobatinya itu aku banyak minum air putih, makanan yang bergizi seperti banyak makan daging, terus sayuran, terus pastinya vitamin. Dan di sini vitamin yang aku minum itu imbus imun yang warnanya purple tapi yang pil, yang untuk dewasa, karena itu dosisnya lebih tinggi daripada yang sirup. Terus aku makan buah-buahan seperti yang dokter aku bilang bahwa untuk menyembuhkan corona itu banyak makan buah yang berwarna merah ataupun orange. Jadi di situ aku makan dragon fruit, katanya dragon fruit bagus, buah naga, dan pisang untuk menjaga supaya aku BAB-nya juga lancar. Vitamin C pastinya di sini aku minum redoxon, jahe bisa dimasak ataupun digeprek seduh air panas. Itu aku minum untuk energi aku. Ya seperti itu aja. Jadi itu repeat terus setiap hari aku minum itu. Dan alhamdulillah semakin hari aku membaik. Terus juga mindset aku nggak mau selalu terpuruk. Jadi kalau misalnya aku mulai kayak ngerasa stres, itu aku nonton DVD, pilih-pilih DVD film-film yang komedi, yang lucu-lucu untuk entertain aku. Terus juga pastinya aku nggak main sosial media di saat aku corona, karena aku nggak mau bikin aku makin stres untuk melihat orang lagi berkeliaran di luar, sedangkan aku sedang meratapi meratapi nasib yang aku lagi sakit gitu kan. Jadi aku lebih baik aku nggak membuka sosial media apapun itu dari WhatsApp. Paling WhatsApp yang aku buka hanya WhatsApp sekolah anak-anak yang penting untuk di follow up. Aku mau minta maaf buat keluarga aku, buat teman-teman aku yang selama ini chatting nanyain gimana sudah sembuh apa belum, dan aku nggak jawab karena aku lagi bener-bener nggak mau ditanya itu, dan aku nggak mau mengingat itu. Aku pingin survive sendiri dulu, dan aku mau membuktikan ke semuanya bahwa aku bisa melalui ini. Aku bisa melalui masa-masa menyendiri aku yang aku nggak bisa share ke siapa-siapa karena aku sakit. Aku sakit sendiri aja, aku nggak mau spread this virus. Jadi aku cuma membuktikan pada saat aku sehat ini loh, aku pun bisa, pasti kamu juga bisa, kayak gitu. Jadi intinya jangan sampai kalian sakit, tapi jika kalian sakit, kalian harus bisa berjuang, karena pada saat kita sakit itu kita sendiri, kita merasakan sakit itu sendiri. Orang hanya bisa bantu doa kan. Aku nggak mau membuat panik orang yang aku sayang, orang di sekeliling aku. Jadi aku pingin pada saat aku sakit itu pasti aku merasakan sendiri, dan aku hanya berdoa pada Allah, pada Tuhan aku. Semoga aku bisa melampaui ini, dan sama aku menjaga diri aku baik-baik, karena kalau bukan kita sendiri, siapa lagi yang bisa sayang sama diri kita, sama badan kita. Jadi semuanya itu kayak mindset, apa yang kita lakukan itu dari kita sendiri gitu. Pesan dari aku, jangan panik, badai pasti berlalu. Jadi gimana pun kita harus punya mindset yang happy. Jangan pernah lelah untuk berjuang. Coba menghasilkan sesuatu motivasi yang berguna untuk diri sendiri.
akhir dari pengalaman aku ini pastinya happy ending, karena aku sudah tes dan itu menghasilkan aku negatif COVID-19. Itu aja. Oh ya, satu lagi pesan dari aku, jika kalian nggak penting-penting banget keluar rumah, mendingan kalian di rumah aja karena lebih aman. Kita nggak pernah tahu di luar sana lagi banyak virus. Tapi bagi kalian yang mengharuskan untuk keluar rumah atau pekerjaannya di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, bawa hand sanitizer kemana-mana, masker, dan kalau bisa benar-benar tangan panjang semua gitu ya, pakai jaket yang ketutup semua, itu kayaknya lebih safety. Oke, itu aja, sekian dari aku. Have a nice day. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bye. Chop, chop.